guys, R6 MK2 udah keluar. Canon. Dulu waktu si Peter McKinnon nge-review Canon C70 aja gue udah ngiler banget coy. Hasilnya keren banget. Sama kayak gear lu yang selalu update, sama kayak kamera, update terus. Pusing, ya kan? Buat kaum mendang-mending kayak kita nih, mendingan buat beli beras, buat beli tabung gas, ya kan? Bisa bermanfaat kali ya, tapi yang namanya suka gimana ya, ada duit masih dekat kali ya, begitulah. Oke, coy, di video kali ini gue ingin ngobrol tentang kesukaan gue bikin video ini kayak gini nih, yang berkaitan sama hobi kita, hobi airsoft gun. Kali aja ada teman-teman yang ingin membuat video juga yang berkaitan sama kesukaannya, hobinya, dan bingung mau gimana. Kali aja video ini bisa bermanfaat nih buat nambah referensi, begitu. Kali aja ada nyangkut-nyangkutnya sama atau sama kehidupan lo, gitu coy. Kalau sama kan kita bisa sharing gitu. Oke. Awalnya emang gue dulu udah suka sama namanya desain, gambar-gambar gitu kan, dari mulai TK bahkan gue udah dimasukin ke kursus gambar sama bokap. Dan kuliah pun akhirnya gue masuk ke jurusan desain komunikasi visual. Lulus tahun 2000, masuk di perusahaan yang memang bergerak di bidang event organizer, membuat sebuah kegiatan event dari mulai konsep, lalu ke media promonya, ke dokumentasinya lah, gitulah. Dan pada saat itu gue masuk ke divisi graphic design, jadi gue membuat desain media promonya seperti poster, flyer, brosur untuk event tersebut, gitu. Yang kerjanya ya di meja aja tuh, ngolah-ngolah foto, ngolah-ngolah gambar dari Google, dibuat desain kreatif lah supaya orang lebih tertarik untuk datang ke event tersebut, gitu. Tapi pada tahun 2003, 3 tahun kemudian, perusahaan gue ini membuat divisi baru, divisi multimedia. Jadi mana orang-orang itu banyak berkenaan sama orang kameramen, ya kan, editor film, editor video, terus orang-orang elektronik yang ada di belakang layar, big screen gitu kan. Dan di situ gue masuklah, belajar banyak lah, dan itu hal yang baru banget buat gue, beda sama desain grafis. Kalau desain grafis kan kerjaan gue dimensi ya, gambar gitu, desain print gitu. Kalau ini kan gambar orang bergerak, berkegiatan, kita record gitu. Pada saat itu gue kebagian membuat video bumper maker. Video bumper, kalau teman-teman belum tahu, misalnya nih kalau nonton acara-acara seperti AME Award, Music Award, ya kan suka ada tuh hostnya manggil 5 aktor terbaik gitu kan. Dia akan naik nanti kan si aktornya. Nah sebelum naik biasanya kan ada video-video pendek di panggung tuh yang akan memberikan sedikit informasi tentang si aktor-aktor yang akan menang nanti atau nominasinya. Nah itulah video bumper coy. Ya kan, di situ gue banyak belajar sama editor film, sama kameramen, sampai akhirnya gue belajar bikin film juga. Ya kan, gue ikut festival film pada saat itu, Global TV, film-film pendek, kepake lah ilmunya gitu. Tapi sayangnya di tahun 2005 perusahaan itu collab coy. Dan ilmu-ilmu gue yang tentang video-video itu jadi gantung. 2005 gue pindah ke perusahaan retail. Jadi lagi tuh desain grafis gitu, ngejogrok lagi gue di belakang meja gitu. Ya namanya pekerjaannya kita jalanin aja. Tapi ada sayangnya gitu, gue ngerasa ya ilmu gue yang tentang video-videoan itu nggak jalan nih, karena di keseharian kerjaan gue tuh nggak memerlukan kamera ataupun ngedit video gitu. Kebetulan pada tahun yang sama 2005 gue doyan main airsoft, beli airsoft. Tahun yang sama itu gue ikut join main airsoft lah. Nah, aku pikir kayaknya hobi gue itu bisa gue salurin di hobi airsoft lah. Dan mulailah gue beli action cam. Gue nontonin di YouTube sekitar tahun 2006 itu, nontonin content creator atau YouTuber airsoft coy. Ya kan? Gue ikutin caranya segala macam dengan action cam seadanya pada saat itu lah, yang belum proper lah. Dan hasilnya ya begitu. Awal muasalnya senang-senang aja, posting ya, bangga. Nih video gue ngebuat, teman-teman yang lihat juga gue seneng. Tapi kelamaan gue ngeliat nih, ini kok kayaknya enak gitu loh. Karena tadi gue bilang action cam yang gue beli itu seadanya, jadi gaya gambarnya shaky, gambarnya burem, bintik-bintik, noise, dan suaranya juga kurang bagus, banyak suara-suara yang masuk ke dalam kamera.
jadi nggak fokus, nggak jernih lah suaranya. Lama-lama gue ngerasa nggak nyaman. Gue berpikir kalau gue nggak nyaman ditonton apalagi orang ya. Mungkin teman-teman yang main bilang bagus karena seneng aja, pengen appreciate ke gue lah kalau dia udah masuk ke dalam video gue. Gue berpikir lama-lama nggak bagus nih kalau begini. Gue harus membuat sebuah video yang enak buat tonton dan juga buat orang juga enak lah. Jadi kan mereka juga bangga lah gitu. Akhirnya gue belajar tuh dari YouTube. Sekitar 2006-2007 gue belajar bagaimana membuat video dengan device ataupun gear seadanya pada saat itu, Cam doang, supaya lebih bisa menghasilkan gambar dan audio yang layak untuk ditonton dan didengarkan. Jadi gue nggak pengen maksain gambar atau audio yang jelek itu ditonton sama orang. Ya kalau misalnya dulu gue punya action cam doang, gue tahu nih daya record terbaiknya jaraknya berapa ya gue deketin aja nih. Gue ngomong ke action cam gue atau gue nge-record ke orang atau ngajak ngobrol orang ya gue deketin lah. Jadi agar suaranya lebih jernih gitu. Kalau misalnya agak gelap ya kita ajak orang itu atau ngobrol di tempat yang lebih terang. Kalau misalnya malam, kalau siang ya pakai sinar matahari ataupun ruangan yang ada cahayanya gitu coy. Kalau sekarang ya nggak usah bingung kalau teman-teman belum punya kamera ataupun punya apapun alat rekam yang bisa merekam video, nggak punya alat eksternalnya untuk bisa mengambil suara dengan bagus, kan bisa pakai handphone, ya kan? Nyalain bareng-bareng, dia juga di-record bareng-bareng begini. Ntar pas editingnya disinkron antara suara yang kerekam di body kamera dengan suara yang diambil dari HP. Asal saya ini dekat dengan sumber suara maksudnya. Jadi hasil juga bagus. Perhatikan juga gimana saat ngambil gambarnya tuh, tadi gue bilang terang gelapnya, goyang-goyang atau enggak. Kalau kamera GoPro sekarang kan udah stabilisirnya keren-keren ya, jadi gak perlu banyak khawatir tentang shaking-nya. Nah, gue juga masih pengen gitu di luar airsoft, karena dulu di tayangan di YouTube itu banyak sekali daily vlog. Gue juga ingin nyoba tuh, gue memvideokan kegiatan hari-hari kerjaan gue. Tapi gue belum punya kamera nih. Gue cuma punya HP iPhone 6, ya kan? Gue coba lah pakai iPhone 6 itu kan, ya sama. Kendalanya terdapat pada suara lah. Buat gue suara sangat penting. Gini, porsinya mungkin 60-40. Kalau teman-teman mungkin masih bisa menerima ketika gambar itu agak gelap atau agak goyang-goyang, tapi suara jernih, ya kan? Dibanding gambar udah goyang-goyang, suaranya pun nggak jernih, itu pasti akan di-skip. Orang akan malas dengerinnya, gitu. Nah, dulu pun akhirnya gue beli tuh, dicolokin di port buat earphone, gue masukin alat rekam sendiri gitu, nonjol kayak wartawan. Ya ngomongnya beginilah. Cuma karena masih kurang jelas, akhirnya gue deketin terus sampai jelas. Yang terpenting gimana apa yang kita butuh itu tersampaikan dengan baik dan enak ditonton dan didengar. Itu. Jadi menurut gue harus banyak juga belajar dari teman-teman yang udah lebih dulu. Terus jangan juga malas sama nontonin channel-channel yang memberikan tutorial membuat video dengan baik dengan device yang seadanya. Jangan gini, ukuran baik dan benar pada saat kita menghasilkan sebuah video itu nggak tergantung mulu hanya dengan device ya atau gear yang bagus. Tapi gimana kita cara mengolahnya, mengakalinya dengan yang kita punya, ntar outputnya bagus. Banyak sekali memberi tutorial itu. Dulu pun gue belajar sama konten kreator yang ada di YouTube. Salah satunya Doi, Peter McKinnon kalau dari luar negeri, Casey Neistat yang daily vlog, ataupun yang di Indonesia seperti Bung Hapsah, Tim Tua tuh bagus-bagus. Tapi seiring dengan perjalanan waktu ya, gue nggak tahu kenapa YouTube isinya jadi kayak sampah ya, berantakan gitu. Algoritmanya juga berantakan. Misalnya gini kan, gue bilang berantakan. Dulu gue doyan main airsoft. Dulu gue juga doyan main video-videoan. Gue tinggal nyari nih. YouTube itu punya identitas sendiri daripada TV. Kalau TV kan kita nonton TV ya harus nerima apa yang ditayangin sama TV gitu kan, pasrah aja. Tapi kalau YouTube kita bisa milih coy, apa yang kita suka kita pilih. Orang itu nonton YouTube adalah
nonton apa yang dia pingin, bukan menerima apa aja yang YouTube kasih ataupun media itu kasih gitu. Jadi kayak tadi gue bilang, gue suka nonton airsoft, ya gue cari channel YouTube atau konten kreator yang memang membuat konten airsoft, teman-teman. Gue suka traveling, gue tonton orang yang suka bikin traveling gitu dan seterusnya. Jadi punya segmen sendiri-sendiri gitu, nggak berantakan. Misalnya si Abo traveling, konten kreator travel, ya kan? Ya gue tinggal nyari dia. Pasti buat isinya tentang travel. Si Anu membuat tentang makanan, ya tinggal nyari dia. Kalau sekarang orang apa aja bisa ngupload di YouTube. Lu punya HP nih, ya kan? Yang nggak usah mahal-mahal. Lu video ini orang lagi berantem, orang lagi gibah, orang lagi apapun, lu bisa langsung posting di YouTube. Udah nggak ada filternya gitu loh. Jadi apapun bisa diposting, siapapun bisa memposting itu juga. Jadi memberikan ya sedikit banyak kesan yang kurang baik ya. Orang jadi pengen buru-buru masuk YouTube, pengen ngupload di YouTube, tapi kontennya tuh nggak berkonsep. Penting posting aja, itu yang bikin influence ke orang lain sehingga banyak konten-konten yang berantakan isinya. Dan akhirnya tadinya orang itu punya segmen sendiri tentang traveling, misalnya gue bilang dia pengen bikin yang lain. Akhirnya itu yang terjadi. Orang itu tidak punya identitas di YouTube. Misalnya dia sebagai konten kreator dari traveling, ketika dia mencoba ke yang lain dan asik-asikan bikin yang lain juga, orang jadi nggak mencari dia lagi karena banyak konten-konten seperti itu di YouTube. Dan itulah yang menyebabkan pada akhirnya viewer dan subscriber di YouTube tuh susah naik karena hampir semuanya konten tuh sama, daily vlog, jalan-jalan, ngomong, makan sembarangan segala macem. Bingung dah, orang bikin vlog makan di pinggir jalan, makan seblak, makan bakso segala macem. Jadi lu kalau food vlogger makan bisa nge-review, bisa ngomongin dengan baik, nge-review dengan baik, nge-vlog ya dengan enak gitu kan, mungkin orang akan oh ini bagus nih untuk diikuti. Tapi kalau yuk kita makan bakso, yuk makan mie, makan nggak ngomong, makan aja sampai habis, apaan yang mau diambil di situ kan? Tapi itu banyak dan itu menginfluence orang lain untuk bisa mengikuti hal itu bikin males lah. Jadi dulu sih gue punya pengharapan besar di YouTube agar gue bisa mendapatkan penghasilannya seperti orang lain gitu kan yang dapat duit dari YouTube. Tapi belakangan dengan keadaan seperti ini, YouTube hanya sebagai tempat penyaluran hobi gue aja. Kalaupun mau bilang gerutu, yang gerutu, tapi yaudah mau apa lagi? Semua pekerjaan-pekerjaan gue yang gue kerjakan dengan baik, gue taruh di platform lain seperti Instagram. Jadi kalau sebagai portofolio gue ya, kalau orang nanya lu ngerjain apa aja, tuh liat Instagram gue aja, nggak usah di YouTube gitu kan. Sama seperti konten kreator tadi gue sebutin, mereka kan mungkin banyak pindah ke Netflix, Disney Hotstar atau video segala macam platform yang memang menyajikan konten-konten yang berkualitas lah. Jadi sekarang tuh YouTube menurut gue kurang gitu. Konten edukasinya, konten film-filmnya tuh ya masih ada, cuman dikit gitu. Nah, berkaitan sama tadi membuat video gitu kan, buat teman-teman yang mencoba, intinya nggak usah buru-buru, pelajari dulu ya gimana membuat video yang baik sehingga orang tuh enak melihat dan dengernya, kan? Itu semua butuh proses. Kita nggak bisa mengandalkan nama besar kita di suatu komunitas ataupun di suatu tempat. Tapi yang sekarang ini harus dilihat adalah hasilnya. Nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak yang lainnya, hasilnya mana. Ketika hasil lu memberikan hal yang terbaik buat orang, itu akan nama lu akan naik sendiri lah, begitu. Dan itu pun yang gue masih pelajari sampai sekarang, teman-teman. Nggak usah berkecil hati, intinya banyak belajar. Gue ini kalau pulang, hampir kan agak malam ya, gue selalu berusaha menyisipkan beberapa konten yang gue tonton di YouTube. Itulah konten-konten edukasi yang berkaitan sama video ataupun desain, jadi nggak mati gitu loh. Ya namanya orang capek kadang boleh nonton lapor pak, boleh nonton yang lucu-lucuan juga boleh. Gue juga suka nonton begituan, tapi jangan keterusan. Lu harus tetap mengisi otak lu, ilmu lu dengan hal-hal yang memang lu suka, gitu coy. Dan jangan malu bertanya. Kata teman gue nih, zaman itu selalu berubah dan akan terus berubah. Kalau lu nggak mau mengikuti perubahan zaman, lu maka akan tertinggal dan mungkin nggak akan sukses.
tentunya perubahan itu juga harus lu pilih-pilih mana yang baik, benar, dan memang mana yang enggak gitu loh. Kalau kata nabi-nabi, zaman itu akan berubah dari 0, tingkat kewarasannya dari 0 sampai 100 sampai ke 0 lagi. Dari zaman jahiliyah, zaman super canggih sampai zaman jahiliyah lagi. Itu katanya mah udah ketetapannya ya. Nah, buat gue itu yang harus kita lakuin. Dan yang terakhir nih, kalau kita menjadi seorang content creator ataupun membuat sesuatu yang memang ingin kita persembahkan ke orang lain untuk ditonton, jangan lupa konsistensi dan komitmen, teman-teman. Konsistensi itu erat kaitan sama eksistensi ya, mungkin satu rumpun bahasa lah. Artinya lu harus terus ada memberikan postingan-postingan ataupun karya-karya lu ke orang di channel yang sama ataupun di media yang sama. Jadi orang itu nunggu, coy. Orang tuh tahu lu masih ada. Gitu. Komitmen itu lu harus selalu mau berpikir, mau memberikan atau membuat karya-karya lu komit, nggak berubah, nggak malas-malesan. Itu nantinya orang akan menunggu. Kalau lu nggak komit sama pekerjaan atau kesukaan lu, gimana lu mau berkreasi, bagaimana lu mau menghasilkan suatu karya atau sesuatu yang mau diposting. Kalau lu udah konsis dan komit, pasti karya-karya lo akan ditunggu. Meskipun agak lama jedanya, nggak apa-apa, tapi mereka akan tahu siapa lo di bidang yang lo suka, siapa lo di bidang yang mereka suka, yang mereka cari. Itu intinya. Jadi buat teman-teman yang mau silakan coba. Jangan pernah putus asa. Banyak referensi bisa kita dari YouTube seperti Doi ini, racun dunia buat orang-orang yang suka kamera. Gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini mah obrolan pas jam istirahat gitu ya. Kalau teman-teman mau ikutin, silakan. Dadah.